wabarakatuh. Nama saya Resi Septiani. Saya akan menjelaskan mengenai pemilihan dan perancangan media pembelajaran. Dasar pertimbangan dalam memilih media pembelajaran dibagi dalam dua kajian, yaitu alasan secara teoritis dan alasan secara praktis. Alasan secara teoritis merujuk pada Girlich and Illy memperhatikan bahwa media pembelajaran harus ada kesesuaian dengan tujuan atau specification of objective. Kesesuaian dengan konten atau specification of content, strategi pembelajaran atau determination of strategy, dan waktu yang tersedia atau allocation of time. Secara praktis, terdapat beberapa penyebab orang memilih media pembelajaran. Antara lain dijelaskan oleh Arif Sadiman 1996 halaman 84. Sebagai berikut, ada demonstration atau dia dapat mendemonstrasikan alat, konsep, objek, kegunaan, dan cara mengoperasikan, dan lain-lain. Dan ada familiarity atau sebuah media sudah terbiasa untuk dipakai oleh seorang pendidik, sehingga guru tersebut sudah menguasai dalam menggunakan media pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada clarity. Penggunaan media pembelajaran dengan clarity membuat informasi lebih jelas, konkret, dan kenyataan. Yang terakhir ada active learning. Media pembelajaran ini membuat siswa menjadi aktif baik secara fisik, mental, ataupun emosional. Ada beberapa kriteria umum yang harus diperhatikan dalam memilih media pembelajaran. Di antaranya ada 7 kriteria. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan. Kesesuaian dengan tujuan perlu diperhatikan agar suatu pembelajaran dapat memiliki target yang tepat dan tujuan yang sesuai dengan pembelajaran yang akan dicapai. Yang kedua, kesesuaian dengan materi pembelajaran, yaitu bahan atau kajian apa yang akan diajarkan pada program pembelajaran tersebut. Yang ketiga, kesesuaian dengan karakteristik pembelajar atau siswa. Dalam hal ini, media haruslah familiar dengan karakteristik siswa, yaitu mengkaji sifat-sifat dan ciri media yang akan digunakan. Yang keempat, kesesuaian dengan teori. Pemilihan media harus didasarkan atas kesesuaian dengan teori. Media yang dipilih bukan karena fanatisme guru terhadap suatu media yang dianggap paling disukai oleh guru tersebut atau paling bagus, namun didasarkan atas teori yang diangkat dari penelitian dan riset sehingga telah teruji validitas. Yang keenam, kesesuaian dengan gaya belajar siswa. Dalam Bobby D. Potter 1999 halaman 117 dalam buku Quantum Learning mengemukakan terdapat 3 gaya belajar siswa, yaitu tipe visual, auditoral, dan kinestik. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, kesesuaian dengan kondisi, lingkungan, fasilitas, pendukung, dan waktu yang tersedia. Bagaimanapun bagusnya sebuah media, apabila tidak didukung dengan fasilitas dan waktu yang tersedia, maka kurang efektif. Prosedur dalam pemilihan media secara umum terbagi menjadi 3 format menurut Arif Said tahun 1996 halaman 87. Diantaranya ada 3 format, yaitu flowchart, checklist, dan matriks. Format flowchart menggunakan sistem pengguguran atau eliminasi dalam pengambilan keputusan pemilihan. Jika salah satu beropsi tidak, maka gugur dan berpindah pada langkah selanjutnya. Selanjutnya ada format matriks. Format matriks menangguhkan proses keputusan pemilihan sampai semua kriterianya dipertimbangkan. Yang ketiga yaitu format checklist. Sama dengan format matriks, yaitu menangguhkan semua keputusan pemilihan sampai semua kriterianya dipertimbangkan, dilihat dari penggunaan di lapangan. Model checklist lebih banyak digunakan sebagai bentuk baku, sebagai pedoman dalam pemilihan media. Cara
lain dalam memilih media pembelajaran, ada pola Azure Model dari Heinrich Molinda Russell, halaman 34. Azure mengandung beberapa arti dari kata Azure tersebut, yaitu analisis, learner karakteristik, state objective, or design, material, utilities materials, require learner response, dan evaluasi. Menurut model ini, apabila kita menggunakan model tersebut, maka lakukan proses pembelajaran sesuai dengan prosedur pada model Azure. Hakikat perencanaan adalah mempersiapkan segala sesuatu yang akan dibutuhkan dalam pembuatan media. Dalam perencanaan ini tidak cukup dengan niat atau ide yang cemerlang dalam membuat media pembelajaran, tetapi perlu dipersiapkan dalam bentuk draft perencanaan media. Sistematika perencanaan media secara umum dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, ada identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. Kedua, perumusan tujuan instruksional. Yang ketiga, perumusan butir-butir materi yang terperinci. Yang keempat, mengembangkan alat ukur keberhasilan. Kelima, menuliskan naskah media. Yang keenam, merumuskan instrumen, tes, dan revisi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.